Kita akan belajar menggunakan garis bilangan. Ingat, jika penjumlahan artinya maju, jika pengurangan artinya mundur. Contohnya, 2 ditambah 3. 2 positif ditambah 3 positif. Berarti kita maju 2 langkah ditambah maju 3 langkah. Jadinya maju 5 langkah. Contoh menjumlahkan 2 bilangan negatif. Negatif 1 ditambah negatif 4. Ingat, kalau negatif artinya mundur. Negatif 1 mundur 1 langkah. Nah, dari 0 kita mundur 1 langkah, berhenti di titik negatif 1. Ditambah kita mundur lagi 4 langkah. Ingat, negatif 4 berarti mundur 4 langkah dari titik yang tadi. 4 langkah dari negatif 1. 2, 3, 4. Nah, titik terakhir kita berhenti adalah di negatif 5. Jadi, negatif 1 ditambah negatif 4 adalah negatif 5. Paham? Ingat ya, pokoknya jika negatif artinya mundur, positif artinya maju. Ingat itu. Kalau positif maju, negatif mundur. Positif maju, negatif mundur. Sekarang contoh selanjutnya. 3 ditambah negatif 4. Artinya positif 3. Berarti kita maju 3 langkah dari 0. Positif kan? Maju kan? Oke, maju 3 langkah. Ditambah negatif 4, negatif mundur. Mundur berapa? Mundur 4. Oke, mundur dari titik yang tadi. 1, 2, 3, 4. Nah, di titik terakhir itulah hasilnya. Jadi 3 ditambah negatif 4 hasilnya adalah negatif 1. Paham? Mudah bukan? Prinsipnya adalah jika positif maju, jika negatif mundur. Paham ya? Nah, sekarang penjumlahan tanpa menggunakan garis kancing dan garis bilangan. Kalau soalnya, contoh soalnya lebih besar, 56 ditambah negatif 18. Nggak mungkin kan kita akan membuat garis bilangan sampai 56 titik. Ibu akan berikan cara yang tercepatnya. Ingat, sabah beku, sama ditambah beku dikurang. Angkanya ya, angkanya kalau sama ditambah, beda dikurang. Nah, hasilnya jika hutang ditambah hutang, hutangnya makin banyak kan? Terus kalau jika kita punya ditambah punya lagi, maka punyanya makin banyak. 56 ditambah negatif 18. Yang pertama yang harus kalian lihat adalah angkanya dulu. 56 dan negatif 18. Siapa yang paling besar? 56. Nah, 56 mengandung positif atau negatif? Positif kan? Maka jawabannya ini udah pasti positif. Ini udah ya, jawabannya pasti positif. Nah, ini beda. Yang ini mengandung positif, yang ini mengandung negatif. Karena beda, maka dikurang. Nah, 56 dikurang 18. Kita kurang. 6 tidak bisa jadi 16, ini jadi 4. 16 kurang 8, 8. 4 kurang 1, 3. Maka hasilnya 38. Hasilnya positif 38. Soal yang kedua, negatif 45 ditambah negatif 20. Kita lihat, 45 mengandung negatif, 20 mengandung negatif. Sama kan? Kalau sama, ini berarti nanti angkanya akan dijumlah. Jawabannya karena sama-sama negatif, maka jawabannya hutang. Kan hutang ditambah hutang, hutangnya makin banyak. Jadi angkanya yang kita jumlah 45 ditambah 20. Hasilnya 65. Paham? Ingat, kalau negatif ditambah negatif, ya hasilnya negatif. Kenapa? Kita hutang nih, ditambah hutang lagi, berarti hutangnya makin banyak, iya kan? Karena hutangnya makin banyak, maka angkanya dijumlah. Nah, kalau yang ini tadi, ini mengandung positif, ini mengandung negatif. Beda nih. Kalau beda, kita lihat siapa yang menang. Yang menang positif, maka jawabannya pasti positif. Karena beda, maka dikurang. Yang angka paling besar dikurang angka yang paling kecil. Paham ya?